sering mendapati situasi semacam ini. Ada seorang nenek pernah berdiskusi dan beliau menyampaikan satu luar biasa sambil seduh bahkan mau menangis. Beliau katakan, "Ustaz, saya pernah sakit. Kemudian penyakitnya di rumah sakit tidak bisa menjadikan saya sholat sempurna. Saya harus berbaring. Kemudian juga tidak bisa mengambil air wudhu. Saya mesti tayamum. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya?" Saya diam 1-2 detik, kemudian menatap beliau, dan saya sampaikan, "Bu, ini sudah dalam posisi yang sudah cukup sepuh." Saya katakan, "Bu, ibu ini Masya Allah. Ibu usia demikian, masih mau sholat dalam keadaan sakit yang sangat terbatas. Di luar banyak orang merasa sehat, tapi tidak ingat dengan sholat." Maka pertama, ketika ada nilai dan rasa seperti ini, saya mengajak pada Anda semua syukuri dulu nikmat itu. Karena itu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau sudah ada kecintaan kepada ibadah, sampai pada titik kualitas yang tidak biasa, levelnya beda. Orang hanya ingat sholat, antum ingat khusyuk. Orang ingat sholat fardu, antum gak mau tertinggal sholat sunnah. Itu artinya ada level keimanan yang lebih daripada yang lain. Kalau Allah sudah naikkan levelnya, antum jangan coba turunkan. Karena tidak mudah mengembalikannya lagi pada posisi semula. Misal, Anda biasa sholat tahajud misalnya. Ketika sudah terbiasa tahajud, antum jangan coba tinggalkan. Sebab begitu antum tinggalkan, antum tidak akan mudah mengulang serupa, butuh motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Beda teman-teman sekalian. Sama, ketika Anda punya kecintaan sholat, ingin ke masjid, cepat respon. Sebab kalau itu mulai luntur, tidak mudah untuk menemukannya kembali. Di situ nanti ada yang dirumuskan dengan halawatul iman. Ya, nikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah Rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ Anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini, dan cara bersyukur tidak sekadar mengucapkan alhamdulillah. Saya sering katakan kepada Anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ayat 31-nya untuk perempuan di surah 24. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi pandangannya melihat yang salah, itu tidak disebut dengan syukur. Jelas ya? Anda lihat tayangan yang tidak baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu bukan syukur. Dosa namanya. Jelas ya? Taib. Lisan juga begitu. Coba lihat. Kalau Anda bersyukur, awas ya, hati-hati. Ketaatan tidak akan bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan pernah bersanding dengan maksiat. Karena baik tidak akan bertemu dengan yang buruk. Baik dengan baik, buruk dengan buruk. Itu sudah rumus. Dan fitrah dalam kehidupan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi, maaf, taat itu baik, maksiat itu buruk. Jadi taat gak akan bersanding dengan keburukan. Misal, sholat itu taat, mencela itu maksiat. Makanya kalau orang sholatnya bagus, gak akan keluar celaan di lisannya. Jadi kalau antum sholatnya rajin, tapi gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam kualitas sholat antum. Makanya ketika sholat benar, disebut di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di fahsya nggak akan keluar, mungkar nggak akan nampak. Jadi kalau sholat yang antum kerjakan belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti itu. Langkah kaki orang ke masjid tidak akan pernah digunakan pada yang maksiat. Jadi mustahil kaki digunakan untuk sholat, keluar dari masjid pakai sendal orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid ngangkut barang orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid, bahkan di dalam masjid, ngambil snack orang. Itu mustahil. Jadi teman-teman sekalian, tolong lihat baik-baik bahwa taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ketika taatnya itu tinggi, artinya maksiat ditekan dalam diri antum. Dan antum tidak bisa mengelabui diri sendiri. Terlebih mengelabui Allah Subhanahu wa ta'ala.